Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aisyah Melati, mahasiswi Magister Akidah dan Filsafat Islam semester 3 dari kampus Putri Mantingan akan mempresentasikan sebuah naskah ke-24 dan ke-24 untuk mata kuliah Islamisi Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini saya akan mencoba menguraikan dan mempresentasikan naskah yang mengenai sejarah dari Islamisi Ilmu Pengetahuan. Yang pertama, kami akan mencoba menguraikan konteks dari naskah ini. Nah, naskah ini berjudul adalah suatu bab dan sebuah buku yang berjudul The Historical Background of Islamization of Knowledge. Nah, Islamisasi dan buku naskah ini seluruhnya karena kami belum bisa menguraikan identitas dari tulisan lebih jauh dari tulisan ini karena kami sehingga kami tidak bisa menguraikan judul buku dan penulis dari tulisan dari naskah ini. Pertama kami akan menguraikan konteks dari naskah ini. Pertama adalah penulis menguraikan kesalahpahaman beberapa pihak mengenai Islamisasi yang pengetahuan. Nah, beberapa pihak dalam umat Islam sendiri menganggap bahwa Islamisasi yang pengetahuan adalah suatu hal yang bid'ah, gitu ya. Padahal Islamisasi ini justru telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, Islamisasi di sini adalah modifikasi wahyu terhadap kebiasaan atau kebudayaan masyarakat. Nah, sebagai contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap kebudayaan masyarakat Arab. Nah, kebudayaan ini yang mengandung adat kebiasaan, kepercayaan, ilmu dan mitologi diselaraskan dengan wahyu. Jadi membuat hal-hal yang tidak diperlukan atau bertentangan dan memodifikasi terhadap hal yang bisa diterima oleh agama tauhid itu sendiri. Kemudian penulis menyatakan bahwa proses islamisasi ini terus berlanjut bahkan setelah Nabi Muhammad itu wafat, gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini salah satu upayanya adalah kontribusinya dalam mengislamisasi filsafat dan tasawuf. Bahkan yang sebelumnya dua temuan ini antara filsafat dan tasawuf saling berseberangan, saling bertolak belakang. Ini bisa diislamisasi, bahkan tasawuf ini bisa diterima dan dibenci oleh kalangan ahli syariah. Salah satu contohnya adalah penolakan Al-Ghazali terhadap klaim tasawuf atau sufi bahwa pengalaman mistis dapat mencapai tujuan atau tajalli dengan Tuhan. Namun penulis menyertakan kritik dari Al-Farqi bahwa tasawuf juga merupakan sebab kemunduran atau keruntuhan umat Islam karena tasawuf itu mengarahkan masyarakat terhadap pengabaian tanggung jawab sosial dan politik, gitu ya. Sehingga masyarakat Muslim menjadi sombong, tidak produktif dan individual. Namun di samping kemunduran umat Islam juga ada umat Islam juga pernah mengalami masa kejayaan ilmu pengetahuan. Nah, ini salah satunya yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yakni Khalifah ketujuh dari dinasti Abbasiyah, yang membuat pusat penelitian yang disebut yang pertama Baitul Hikmah. Nah, di sini Baitul Hikmah dilakukan adanya penerjemahan, penyimpanan karya-karya Yunani Asia, terus penerjemahan ke dalam bahasa Arab, yang dimana juga melakukan harmonisasi
Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya pusat penelitian ini melahirkan banyak ilmuwan umat Islam dari kalangan umat Islam seperti halnya Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya kemajuan tadi, beberapa abad setelahnya umat Islam mengalami kemunduran, bukan krisis gitu. Hal ini disebutkan dengan terjadinya penjajahan atau kolonialisme dalam uh, daerah kekuasaan umat Islam itu yang menyebabkan dengan adanya uh, sistem pendidikan yang berbeda atau asing gitu, menyebabkan krisis pendidikan dalam dunia Muslim dan Islam. Gitu. Krisis ini meliputi stagnasi intelektual, kebingungan epistemologis, rasa rendah diri dalam kalangan Islam, dan uh, selain juga kurangnya dana terhadap pendidikan. Nah, namun terus kemudian menyertakan upaya yang dilakukan Islam untuk kembali kembali menghidupkan peradaban keilmuan. Nah, salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh dengan adanya First World Conference on Muslim Education di Mekah pada tahun 1977. Nah, konferensi tersebut melahirkan uh, dua instansi ya yang ya yang dua instansi untuk mengimplementasikan kebijakan, yaitu adalah Triple IT di UST pada tahun 1991 dan RIUM Malaysia pada tahun 1983. Nah, penulis menyebutkan beberapa pelopor dari islamisasi ini gitu ya. Yang pertama ada Syekh Ja'far Syah Idris, Syekh Nabil Alatas, dan kemudian dikembangkan kembali oleh Al-Faruqi. Nah, dan penulis menyebutkan bahwa islamisasi ini pertama kali digunakan oleh Alatas dalam bukunya Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay Indonesian Archipelago yang terbit pada tahun 1969. Sementara Ja'far Syah Idris menggunakan term islamisasi pada karya papernya The Process of Islamization yang dipresentasikan pada tahun 1970. Kemudian penulis menguraikan kecurigaan terhadap triple IP, yaitu triple IP yang diusung oleh otoritas. Nah, kecurigaan ini dikarenakan triple IP yang berbasis di Amerika Serikat. Namun, kecurigaan ini tidak didasarkan dari pusat geografis. Nah, tetapi perhitungan terhadap pihak-pihak yang menjalankan, sifat kegiatan aktivitasnya, dan pesanan di bawah. Nah, islamisasi yang dilakukan oleh triple IP ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan islamisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam lainnya. Nah, sifat triple IP ini konten publikasinya bersifat sangat akademik. Sifatnya publikasinya bersifat terbuka dan berkontribusi dalam skala internasional. Namun sehingga jadi karena tidak adanya perbedaan islamisasi yang dilakukan IT, penulis menegaskan bahwa yang hendaknya dilakukan oleh umat Islam itu adalah kontribusi. Jadi bisa berkontribusi dalam islamisasi dengan melalui lembaga-lembaga Islam maupun secara pribadi dan individu. Nah, kontribusi ini bahkan juga bisa dilakukan oleh non-Muslim. Karena dengan adanya upaya islamisasi akan menunjukkan yang bahkan dilakukan juga oleh non-Muslim akan menunjukkan pengetahuan akademis, mendorong pemahaman, dan mendukung adanya toleransi beragama. Selanjutnya kami akan melakukan beberapa kritik dari konteks tersebut. Pertama adalah penggunaan istilah islamisasi.
Nah, istilah Islamisasi di awal uh, tulisan menggunakan makna Islamisasi secara umum, yaitu Islamisasi sebagai pengubahan terhadap adat, kebiasaan, kepercayaan, ilmu, dan mitologi masyarakat. Sementara di akhir naskah, uh, terma Islamisasi ini lebih mengkerucut kepada Islamisasi teknologi. Bagaimana yang dimaksud atau didefinisikan oleh atas, seperti maupun master. Yakni Islamisasi terhadap Islamisasi, proses Islamisasi teknologi, pendidikan terhadap ilmu pengetahuan yang kehilangan fungsinya dan mengandung nilai sekunder. Yang kedua adalah pemaparan yang tidak sistematis. Nah, dalam naskah tersebut, penulis menyebutkan pengunduran umat Islam sebanyak 2 kali. Nah, yang kali pertama, penulis menyebutkannya secara tematik, yaitu mengenai kemajuan ilmu pengetahuan yang dilakukan Al-Ghazali pada abad yang hidup pada abad ke-12, lalu melanjutkan pada pengunduran umat Islam pada abad setelahnya dikarenakan pengajaran tasawuf yang bersifat terlalu egois. Nah, tetapi penulis menyebutkan kembali hadirnya umat Muslim, hadirnya ilmuwan Muslim, yakni pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Khalifah ke-7 dinasti pada abad ke-8. Padahal munculnya ilmu Muslim ini hidup pada abad 8 hingga abad ke-12. Nah, setelah menyebutkan Khalifah Al-Ma'mun dan dinasti Abbasiyah dan Baitul Hikmahnya, terus menyebutkan kembali keterpurukan umat Islam yang berada dalam tangan kolonialisme dan menyebabkan kemudahan. Jadi yang pertama kali di paragraf awal terus menyebutkan secara tematik, gitu ya. Ada terus menyebutkan kemajuan umat Islam dengan adanya Al-Ghazali, kemudian pengunduran, namun terus menyebutkan kembali kemajuan itu dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan dinasti Abbasiyah dan melakukan dan setelahnya mengalami pengunduran lagi. Jadi ini yang pertamanya bersifat tematik, yang selanjutnya disebutkan kembali tapi ditujukannya bersifat historis. Kemudian penyebutannya melengkap gitu. Jadi penulis dalam naskahnya menyebutkan adanya peran dari Imam Al-Ghazali, yang itu adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-12. Itu setelah beliau menyebutkan Islamisasi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat ke-7. Jadi ini menyisakan waktu yang sangat jauh antara Islamisasi yang dilakukan Rasulullah pada abad ke-7 langsung peran Islamisasi yang dilakukan selama abad ke-12. Jadi ini menyisakan waktu yang cukup panjang. Gitu. Yang kedua adalah pertama kali menyebutkan Ja'far Syekh Idris sebagai tokoh membuat definisi Islamisasi, baru kemudian atas. Nah, meski kemudian penulis menyatakan atas sebagai sosok pertama menggunakan Islami, tapi penulis tidak konsisten atau tidak mencantumkan secara runtut, tuh, yang tidak struktur. Maksudnya beliau penulis menyebutkan atas dahulu, baru kemudian Ja'far Syekh Idris. Kemudian kritik terhadap tasawuf. Nah, tasawuf ini yang kita ketahui bahwa adalah upaya manusia untuk beradab pada Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Nah, ternyata selain Al-Faruqi, tokoh-tokoh muda lainnya juga bersifat anti terhadap tasawuf. Contohnya Muhammad Asad maupun Muhammad Abdul. Nah, jika tuduhan bahwa tasawuf itu seorang menjadikan seorang Islam menjadi sombong, itu individualis, itu tidak
anti terhadap sosial dan politik, apa yang sebenarnya akan membalas perannya kan ajaran tasawuf sendiri. Nah, meskipun kekurangan dari ajaran tasawuf ini adalah penilaian naskah atau paratus dari ahli sufi. Kemudian standar kemajuan peradaban. Nah, di naskah tersebut penulis mencantumkan bahwa kemajuan peradaban terjadi pada Khalifah Abbasiyah, khususnya apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan baik hikmahnya. Nah, padahal kemajuan peradaban sesungguhnya itu terjadi pada masa kenabian, masa hidup Nabi Muhammad SAW, karena kemajuannya tidak hanya sebatas kemajuan secara fisik, namun lebih ke kemajuan manusia secara batin dan fisiknya. Nah, hal ini tidak jauh dari standar modernis bahwa standar kemajuan suatu peradaban adalah sisi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal maju dan mundurnya peradaban tertentu disebabkan oleh dua hal. Antara ada eksternal, yang telah disebabkan oleh lalainya umat Islam terhadap ajaran Islam, dan secara eksternal disebabkan adanya kolonialisme dan sekularisasi di kalangan umat Islam. Nah, sehingga penunjukan abad kemasan dan kemajuan ilmu saja itu tidak tepat itu karena didasarkan pada aspek-aspek itu. Kemudian adalah islamisasi yang berketahuan. Nah, di sini penulis mencantumkan bahwa Ja'far Syekh Idris sebagai salah satu tokoh yang berperan pada islamisasi pengetahuan. Padahal yang lebih kenal secara luas itu adalah tiga tokoh, Al-Atas, Al-Fawzi, dan Syed Yasir. Meskipun pada akhirnya ketiga tokoh ini mempunyai syarat islamisasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kami ingin mencantumkan beberapa perbedaan islamisasi atas Turki, bagaimana yang disebutkan oleh penulis. Nah, secara istilah, term yang digunakan oleh Turki adalah Islamization of knowledge. Nah, sementara Al-Atas adalah Islamization of present day knowledge atau Islamization of the contemporary knowledge. Nah, secara makna, Al-Atas itu melakukan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai musuh Islam dan menetapkan nilai-nilainya. Nah, sementara hal atas adalah pembahasan manusia dari aspek magis, mitologis, mistis, nasional kultur, dan kemudian kontrol sekuler atas nalar dan bahasa. Jadi lebih kepada bahasa, pembebasan, dan nalar bahasa. Sementara Al-Farqi terhadap menetapkan penyesuaian kembali dan mendekatkan nilai-nilainya. Nah, langkah-langkah juga berbeda. Yang atas terdiri dari secara umum terdiri dari dua langkah, yaitu mengisolasi atau membuang konsep yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kemudian memasukkan konsep kunci Islam ke dalam ilmu pengetahuan tersebut. Sementara Al-Falaki terdiri dari 12 langkah. Nah, 12 langkah ini seperti mencakup penguasaan ilmu pengetahuan Barat dan ilmu pengetahuan Islam, kemudian direformulasi agar sesuai dengan Islam. Nah, objek yang dituju oleh atas dibatasi oleh ilmu pengetahuan Barat kontemporer. Sementara Al-Faruqi mencakup semua ilmu pengetahuan, bahkan Islam itu sendiri harus diikat. Mungkin sekian presentasi dari saya pada kali ini. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.